ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapa Agung. Prabu mempunyai seorang istri yang dikaruniai dua orang putri yang kini sudah dewasa dan cantik jelita. Akan tetapi, sebelum sifat kedua putrinya sangatlah berbeda. Kedua putri tersebut bernama Purbarara dan adiknya Purbasari. Hingga akhirnya, pada suatu hari sang permaisuri Prabu merasa cemas karena usia sang Prabu sudah terlalu tua. Sepertinya siapa sudah tua untuk memiliki kerajaan ini. Bagaimana jika kita serahkan saja kerajaan ini kepada salah satu putri kita? Kamu benar, Dinda. Baiknya kita serahkan kata ini kepada Purbasari putri sulung kita. Tapi bagaimana dengan Purbarara? Kita sudah merawat mereka sejak kecil, jadi kita sudah tahu sifat mereka. Dan menurutku, Purbasari lah yang pantas untuk meneruskan tahtaku. Ayo, mari. Panggil aku kemari. Purbarara dan Purbasari pun menghadap kepada ayahandanya. Ada apa yang memanggil kami berdua kemari? Begini putriku, usia ayah sudah semakin tua untuk memimpin kerajaan ini. Ayah akan menyerahkan tahta ini kepada Purbasari. Apa? Ayah akan menyerahkan tahta ini kepada Purbasari, sementara aku adalah anak sultanku. Ayah tidak adil. Sambil memegang dada sebelah kiri karena sesak nafas, Prabu Tapa Agung terjatuh. Bergegas, sang istri Prabu pun keluar dari kamarnya dan mendengar percakapan suami dengan anak-anaknya. Ayah, jangan pergi. Bangunlah, jangan tinggalkan kami. Bangunlah, jangan tinggalkan Dinda. Ayah, Purbarara dan Purbasari pun meninggal dunia karena serangan jantung. Akhirnya, setelah kematian Prabu Tapa Agung, seminggu sebelum pernikahan Purbasari menjadi seorang ratu, Purbarara mempunyai niatan jahat untuk mencelakakan ayahnya. Ia bersama tunangannya pergi untuk mencari seorang sihir di tengah hutan dengan harapan dapat membantunya dalam menjalankan niat jahat Purbarara menggagalkan penempatan Purbasari sebagai seorang ratu kerajaan. Kapan? Ayo cepat jalannya. Sabar, Dinda, ini sedang jalan. Sampailah mereka ke dalam hutan dan mereka menemukan rumah nenek sihir. Kapan? Lihat itu. Sepertinya kita telah menemukan rumah nenek sihir itu. Ayo cepat kita ke sana. Ya sudah, ayo Dinda. Tiba-tiba rumah nenek sihir itu berubah tongkat sapunya. Sedang apa kalian datang kemari? Sudah biasa saja, Dinda. Jangan takut anak muda. Aku tahu maksud kedatangan kalian kemari. Kalian pasti ingin mencelakakan seseorang. Ini hebat sekali ya. Belum dikasih tahu maksud dan tujuan kami kemari, tapi ini sudah tahu. Ini berikan ramuan ini kepada
Silahkan dinikmati adikku. Terima kasih kak. Aku menikmati hidangan makan malam hingga keesokan harinya. Di kerajaan pun sampai terdengar heboh bau amis yang menusuk hidung. Ternyata bau amis dan busuk tersebut berasal dari kamar Purbasari. Bau amis dan busuk apakah ini? Bau ini berasal dari kamar Purbasari Permaisuri. Bau ini berasal dari kamar Purbasari. Purbasari adalah yang bersih dan wangi. Ya sudah, mari kita ke sana untuk pertama. Makin dekat menuju kamar Purbasari, semakin tercium aroma amis dan busuk dari Purbasari. Sampai-sampai keluarga kerajaan pun hampir tidak kuat untuk mencium aromanya. Mohon Putri, bisakah bukakan pintunya sebentar? Aduh, bagaimana ini? Bagaimana keadaan kulitku ini? Sudahlah, jangan lama-lama. Mari kita lebak saja pintu ini. Pamanku segera mendorong pintu itu dengan kasar, sehingga terbukalah pintu kamar Purbasari. Wah, ternyata bau itu berasal dari tubuh Purbasari, Bunda. Usir saja dia dari kerajaan ini daripada menimbulkan resah masyarakat. Lalu Brian, tapi mau dia pergi dari kerajaan ini sebelum dia mengetahui hal ini. Tapi Bunda, jangan usir aku, Bunda. Pergi kau, kau tak pantas berada di sini. Papi, cepatlah, bawa dia pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan menahan bau busuk ini. Baiklah Putri Kebenaran, saya akan membawa Putri Purbasari pergi jauh dari kerajaan ini. Empat itu membawa Putri Purbasari ke hutan yang jauh dari pemukiman rakyat. Sampailah Papi dan Purbasari di hutan. Sang Papi membuat rumah dari bambu untuk tempat tinggal Purbasari. Purbasari, tinggallah kau di sini. Paman akan mengirimkan untuk sediaan makanan untukmu. Jagalah dirimu baik-baik di sini. Penderitaan ini akan segera berakhir. Bersabarlah. Tuhan Paman, terima kasih atas semuanya. Bila aku tahu kau pasti tidak akan mencium dari busuk badanku ini. Sampai aku pergi kembali ke istana. Di sana hutan belantara, Purbasari hidup dengan benar yang ditemani oleh berbagai macam hewan. Di antaranya tersebut ada seekor kera berwujud kuning yang misterius. Tetapi tidak sedikit hal yang kepada Purbasari. Ini pun tak tahu. Selama kegembiraan Purbasari dengan mengambil bunga-bunga yang indah serta buah-buahan bersama teman-temannya. Pada saat bulan-bulan purnama, Purbasari bersikap aneh. Ia berjalan ke tempat yang sepi dan bersembunyi. Ia sedang melakukan sesuatu yang berbahaya. Tidak lama kemudian, langit betul-betul megah dan terciptalah sebuah telaga kecil. Airnya jernih sekali dan menyegarkan obat yang sangat harum. Dan keesokan harinya, Putra selalu menemui Purbasari dan meminta untuk mandi di telaga tersebut. Apa maksudnya begitu? Ya, akan menuruti kemauan dan kehendaknya. Purbasari menceburkan dirinya ke telaga. Tak lama setelah ia menceburkan dirinya, sesuatu terjadi
di dunia ini. Kau tahu aku adalah seorang pangeran dari kayak yang difoto. Apa? Kau seorang pangeran? Ya, aku adalah seorang pangeran dan kutipanku kini berhasil ketika seseorang gadis mencintaiku dengan hati yang tulus. Dan dari situ adalah kau Purbasari. Lalu, untuk apa aku memasukkan racun ke dalam makanan Purbasari? Jika akhirnya dia menemukan kebahagiaannya, ini tidak adil. Tanpa disengaja, Patih datang dan mendengar semua percakapan mereka. Jadi, selama ini kau lagi di semua ini kepada orang malam, tak jadi lagi menjadi penjara. Baik, Tuhan. Sudah menduga semuanya akan baik. Bagaimana keadaanmu? Dan benarkah kedatangan ini adalah tunanganmu? Aku baik-baik saja, Paman. Kenapa, Paman? Dia adalah kenanganku. Bagaimana jika sekarang kita pulang dan pertemukan tunanganmu pada ibumu? Sungguh ibumu sangat merindukanmu. Eren, maukah kau ikut bersamaku ke kerajaan? Sudah kuputuskan saat kau untuk menemanimu di hutan. Aku akan selalu bersamamu kemanapun kau pergi. Mereka pun pulang menuju kerajaan. Sesampainya di kerajaan, permaisuri sedang memberi hukuman kepada Purbalarang dan Indrajaya. Tidak kusangka, aku yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Tapi mengapa kau tega berlaku seperti itu kepada adikmu? Ibu tidak pernah mendidikmu seperti itu. Maafkan kami. Jangan kau bertani, Bunda. Sudah, Bunda, tidak usah. Aku telah memaafkan mereka semua. Memang putriku yang baik dan kamu memang pantas memimpin kerajaan ini dibandingkan kakakmu. Tetapi hukuman harus tetap dijalankan agar mereka jerat. Apa yang dikatakan ibumu benar. Mereka telah melanggar banyak usaha. Mereka pantas menerimanya. Maka sekarang bawa mereka menuju penjara. Baik, Bupati. Keesokan harinya, pesta pernikahan dan penetapan Purbasari menjadi ratu digelar dengan meriah. Purbasari, maukah kau menikah denganku menjalani hari-hari dengan bahagia bersamaku? Tentu, Pangeran, aku bersedia kau bersunting. Telah ini, kalian resmi menjadi pasangan suami istri. Kalian sekarang sudah resmi menjadi sepasang raja dan ratu. Semoga kalian hidup bahagia. Akhirnya, Purbasari dan Tingkasari hidup bahagia di dalam kerajaan. Demikian kiriman cerita untuk Kasaru yang dapat kami persembahkan. Terima kasih. Drama ini diperankan oleh Ananda Kanya sebagai narator dan pembuat naskah, Indra Ardiansa sebagai Prabu Tapa Agung, Aziza Salsabila sebagai permaisuri, Kamelia Anzani sebagai Purbalarang, Dinda Delia sebagai Purbasari, Arda Ardiansyah sebagai Indrajaya, Ratu Yudin sebagai Wutu Kasada, Alma Amalia sebagai Ati, Eges Cahya Dewi sebagai Penggawa, Alda Amanda sebagai Sihir, Goa Abda, Monita Kaisa Zahira Soka dan Sita Aulia Alfariani sebagai Daya, dan Siti Tina dan Keiza sebagai Probati. Terima kasih.